Oke, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we roll United. Kembali lagi hari ini gue pengen mengawal ya berita transfer Manchester United. Sorry nggak live lagi. Kemungkinan besar sih Senin minggu depan lah gue baru bisa live lagi. Hari ini udah mendingan banget ya setelah gue ngeborong jeruk nipis ya dari pasar ya gue borong gue isep-isepin tuh jeruk nipis sampai mampus-mampus. Akhirnya udah lumayan mendingan nih. Udah lumayan mendingan tenggorokan gue tapi hidung gue masih rada mampet ya. Masih kedengeran bindeng sih ya kalau sebenarnya lu denger ya. Tapi anyway ya gitu, mungkin gue bakal bikin video aja untuk update berita transfer Manchester United. Cuman ya mungkin kalau live streaming Senin lah kayak Senin ya. Paling cepat Minggu sih, tapi gue masih nggak yakin sih. Paling Senin lah gue bisa mulai live streaming lagi. Anyway ya kita mulai dulu dari berita Fred ya. Cuman apa ya daur ulang berita sih dari Fabrizio Romano ya tanggal 14 Juli itu dia sempat ngomong bahwa Galatasaray mau sign Fred ya, tapi harga yang ditawarkan kalau nggak salah masih sangat kecil ya. Kalau nggak salah masih di bawah 10 loh. Kalau nggak salah 6 atau 7 gitu atau sampai 8, 6 sampai 8 juta doang. Which is ya itu nggak niat lah jujur aja sih ya. Cuman yang pasti Fred udah sah bakal keluar dari Manchester United, bahkan preseason pun dia kagak ikut ya. Ya udah harus sih benar di minggu tahun depan udah kontrak udah habis mau ngapain lagi stay benar nggak ya? Kamu ngapain lagi ditahan-tahan? Jadi harus dijual. Ini dari Fred. Selanjutnya lagi dari Fabrizio Romano. Akhirnya kita ada kemajuan dari Højlund. Ya, ini konfirmasi kemarin. Oh, kemarin malam. Jam 8.53. Wah, kalau gua live streaming bisa ke ini ya, ke cover ya. Gue bikin video jam jam 5-an ya pas baru balik nih dari kantor. Tapi ini jam 8 jam 9 malam kemarin. Højlund breaking news udah di offer ya, verbal proposal. Dia cuma ngomong doang ya. Telepon, gimana gitu kan ya. Mau nawarin paket 60 juta euro untuk Rasmus Højlund. Bid structure sekitar 50 juta euro fix dan juga 10 juta add-on. Jadi 50 plus 10 ya. Sementara Atalanta maunya 70. Nah, ini lebih pinter dikit ya ini nawarnya ya nggak 35 juta gitu ditawar ya masih sini ya. Jadi at least sudah mendekati angka yang diminta 70 ya. Ini faktanya adalah ya dia nggak niat jual sih untuk ya gue bilang ya. Ya dia mungkin ketemu tengah-tengah bisa lah. Seperti kemarin-kemarin biasanya kita ketemu di tengah-tengah ya 60 minta 70 mungkin 60 plus 5 atau 55 plus 10 atau gimana lah. Semoga aja bisa done deal. Tapi ingat ya udah ada rumor bahwa PSG juga udah mulai ngebit untuk Rasmus Højlund ya. Cuman pertanyaan gue cuma satu sih. Untuk PSG sih ada plot twist dikit ya. Bahwa oke lah Al Hilal udah nawar Mbappe. Tapi faktanya adalah sampai sekarang Mbappe nggak ada minat sih untuk pindah ke Saudi. Dan itu mah udah sesuai ekspektasi lah benar gak ya. Duit mah dia gampang cari benar gak. Ya kan. Tapi faktanya dia kelihatannya sih udah ngedeal sama Madrid sih. Untuk tahun 2024 dia bakal join. Kelihatannya sih udah ngedeal. Jadi ini sih bener-bener apa ya. Ya pil pahit lah yang harus dalam PSG ya kalau seandainya bener. Tapi ini kita nggak ngomongin itu, ya impact-nya adalah tetap dia bakal nyari striker ya, tetap nyari striker dan Højlund ini bisa jadi diboyong sama mereka. Cuman ya gitu deh, kalau katanya kayak rumor-rumor yang ada PSG nawarnya 50 juta euro fix gitu doang. Ya which is bakal ditolak lah, kita ya ditolak 50 plus 10 apalagi dia 50 juta doang. Kita lihat lah, ini bakal bidding war atau enggak, yang pasti menurut gue sih semoga tidak. Dan semoga juga Fred cepat kejual biar nambah duit lah. Benar kayak Elangga kejual, Fred kejual lumayan. Tinggal satu lagi yang belum kejual ya kan. Gue bilang siapa ya? Ada tiga ya kemarin ya. Fred, Elangga, sama Dino Henderson. Ya semoga aja dengan penjualan tiga orang ini kita bisa raise money sekitar 50 sampai 60 juta euro atau pound sterling. Ya, tapi ini udah mulai dekat, udah mulai nyata, gengs. Ya, kita lihat aja kapan bisa here we go-nya. Semoga aja bisa gerak cepat. Karena kalau kalian nonton ya hari ini ya kan gue juga pengen ngomongin soal match pagi ini ya. Kalau kalian nonton pagi ini, gue nonton setengah babak doang sih. Ya 30 menit pertama, habis itu nggak bisa karena gue harus kerja gitu kan. Jadi 30 menit pertama gue nonton, at least babak pertama gue curi-curi nonton juga lah sampai akhir. Itu menurut gue sih kita babak pertama cukup bagus, tapi tetap permasalahannya cuma satu. Ya dari awal musim transfer ini juga, dari awal transfer ini juga kita udah bilang, kita perlu striker, 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 dan striker yang finishingnya bagus. Ya, itu penting. Ya, nanti kita bang ngomongin lagi lah ya. Cuman ya faktanya seperti itu dan Højlund entah lu demen sama Højlund atau enggak, tapi kita perlu striker sih. Ya, Mars Rizal nggak bisa diandelin ya. Kalau dia fit, gue yakin kita masih bisa ngandelin dia. Permasalahannya nih orang main 2 kali, cederanya 2 bulan gitu loh. Ya kan, permasalahan itu kita perlu backup. Ya jangan sampai kejadian lagi Weghorst 2.0 bro, bener nggak? Ntar maunya Højlund dapetnya Weghorst lagi. Weghorst KW lagi kan mampus yang mau gitu, bener nggak?
Ya, jadi kita pantau aja terus untuk transfer ini ya, semoga aja cepat kondusif lah, cepat done deal ya untuk Rasmus Højlund. Ya, terlepas lu setuju atau enggak, seperti yang gue bilang kita perlu banget striker ya, dan di game tadi pagi sayangnya Kobbie Mainoo kena ankle sih harusnya. Feeling gue sih kena ankle karena dia bertabrakan kan dengan siapa ya, Bellingham atau siapa lah, atau Tchouaméni atau Rodrigo ya, gue lupa deh. Dia pokoknya tabrakan dari belakang. Terus kayak kakinya tuh kayak ketangkep gitu loh. Jadi mungkin rada kayak sih ankle sih. Feeling gue sih dia ankle. Jadi kalau ankle sih harusnya nggak terlalu parah lah ya. Seminggu 2 minggu harusnya udah bisa latihan lagi. Tapi Kobe Mainu cedera ya. Feeling gue sih nggak parah. Tapi ini artinya apa? Mungkin kita bisa dapat kesempatan melihat Hannibal Mejbri main ya untuk gantiin Kobbie Mainoo ya kan di posisi itu. Kita lihat aja gimana. Tapi Hannibal Mejbri kemungkinan besar sih lebih cocok sebagai offensive player ya ketimbang yang rada box to box atau rada defensif lah kayak Kobbie Mainoo. Ya, jadi kita lihat aja, semoga aja kita bisa lihat kiprahnya Hannibal Mejbri lagi di tim utama ya, karena itu yang gue pengen lihat sih jujur ya sih, dia bisa integrasi nggak. Kalau Mainus sih gue lihat sih dia udah bisa integrasi ya, gue udah bilang gue cuma nonton satu babak doang ya, babak kedua gue nggak bisa komen banyak gimana, ada yang bilang sih Jancho jelek, Anthony jelek mainnya kan. Tapi kalau dari babak pertama sih ya, game tadi sih gue bilang sih cukup bagus sih jujur ya sih, kita main 48-52 ya kan, dan dia babak pertama 0-1 golnya Jude Bellingham ya, dan nanti kita bakal ngomongin soal Onana ya, kita bahas soal Onana. Onana kena bobol dari di chip sama Jude Bellingham. Ya, kalau lu nonton game itu udah tahu bahwa itu gol kamplang. Gol sampah benar nggak, karena itu offside banget ya. Orang buta aja bisa offside. Gue nonton bareng temen gue ya, si buta dari gua kelelawar ya, itu dia bilang, dia nyium, wah, 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 offside. Dia aja bisa tahu itu offside, bro. Dia buta aja bisa tahu offside, ya kan? Apalagi, ya, aduh, parah deh, nggak ada offside sih. Tadi di game itu nggak ada offside sama sekali, karena beberapa kali ya counter attack-nya Real Madrid itu tuh offside semua bau-baunya, ya, dan ya itu offside gitu loh, ya kan? Nggak, no debat sih jurasi ya. Tapi Onana di chip, ya kan? Itu yang menarik sih. Onana kena chip dan gol Jude Bellingham, ya. Babak kedua gue nggak bisa ngomong ya, yang pasti jelas ya dari kita bisa lihat, kita perlu striker sih yang finishingnya bagus ya, yang physicality-nya juga bagus, itu penting. Ya Rasmus Højlund, gue nggak tahu finishing dia sebagus apa ya, tapi physicality dia harusnya lumayan karena dia cukup tinggi. Dan kalau gue lihat yang dari YouTube YouTube itu, dia orangnya cukup cukup he's a bowler gitu, bisa gocek-gocek juga. Jadi sorry, kalau lu lihat kan ya, Ten Hag kayak demen ya, physicality dia demen lah, udah pasti. Ya, gue udah selalu bilang juga, zaman sekarang sepak bola modern, kalau lu nggak bisa physical, lu kelar, ya, lu kelar gitu aja, selesai. Makanya gue lihat nih Ten Hag kalau kayak misalnya kayak Amad Diallo nih, misalnya dia di body dikit mental 10 meter gitu kan ya, itu pasti nggak bakal masuk apa rencana Ten Hag. Ten Hag nyari yang bisa physicality-nya bagus, itu penting ya. Si Puta ya, Puta walaupun nggak gitu tinggi tapi dia kuat gitu kan, megang bola kuat, nahan bola kuat, itu penting ya. Jadi ini penting banget untuk striker yang dicari itu cukup fisikal ya. Semoga itu bisa kita ketemuin di seorang Rasmus Højlund nanti, seandainya dia, kalau seandainya Dandi lah ya kan. Dan juga finishing bagus itu penting ya. Di game ini bisa kelihatan banget kita nggak punya striker, finishingnya nggak ada yang bagus ya. Anthony masih sama, katanya babak kedua masuk juga shootingannya masih off target terus ya. Padahal sayang, Anthony cut inside bagus, dapat ruang, nyari ruang buat tembak bagus, benar nggak ya kan? Tapi itu finishingnya dia itu loh, ya kan, selalu kebanyakan off target. Ini nggak bisa. Nah, babak pertama ada 2 kali lah atau 3 kali juga Garnacho dari kiri ya kan, off target. Padahal udah deket depan gawang, dia udah ngalahin defender juga, tinggal ngalahin kiper. Ya kan, Rashford juga ada ya kan. Jadi sebenarnya sih kita kalau ini ya, kalau amit-amit gitu nggak dapet striker, yang winger kita, midfield kita harus bisa nyetak gol. Itu penting. Ya kan, kalau kita nggak dapat striker, tapi makanya kita ngarepin dapat striker yang lumayan finishing yang bagus gitu. Jadi dia bisa yang menjadi ancaman di depan gawang terus gitu loh, benar nggak? Ya kan, bukan yang seseorang yang selalu menghilang gitu kan, kok gawang lawang kosong gitu, benar nggak? Luke Shaw kalau mau crossing juga bingung, ada orang di itu, benar nggak? Ya kan, ini sesuatu yang menurut gua kita kehilangan dari, sorry aja nih, dari seorang Ronaldo sih. Ronaldo kalau walaupun dia suka walaupun dia kadang juga suka apa namanya nggak jemput bola, tapi dia masuk ke kotak penalti cepet gitu loh, selalu ada gitu target man-nya. Itu penting juga sih untuk target man ya.
Jadi gitu ya, dari satu untuk yang dari game ini yang gue bisa bilang yang kekurangan kita itu. Ya, kita perlu seorang striker yang physicality bagus dan juga finishing bagus ya. Dan harus ada pace lah, itu penting lah. Lu nggak bisa lambat kayak Weghorst atau lambat kayak Maguire, bener. Ya kan? Jadi ya kalau mau lambat ya maksa Maguire aja jadi striker, bener nggak? Fisikalnya bagus, gede badannya, bener nggak? Ya kan? Itu ya. Dan yang kedua sih yang gue bisa ngomong sih ya dari game ini. Menurut gue sih game ini kita nggak jelek mainnya babak pertama terutama. Possession kita 52%, Madrid 48%, ya. Madrid juga banyak counter attack. Jadi menurut gue sih nggak kita mainnya cukup bagus babak pertama ya. Tapi kalau kita bisa lihat nih, kita ngomongin soal Onana nih ya. Onana kan diomok-omok lah ibaratnya karena dia satu kebobolan lewatnya di chip, bener ya? Ya kan. Yang kedua dia kebobolan lewat bicycle kick ya. Oke lah, mungkin orang ada bilang itu salahnya Brandon William juga nggak ngejaga sih. Siapa sih ngegolin? Gue lupa. Siapa sih ngegolin? Eh siapa sih namanya? Joselu ya. Jadi Joselu bicycle kick ya kan. Dan dia kayak cuma nggak doang begitu kan segala macam. Nah, itu depan gawang lu point blank ya. Jadi gue nggak ngebela dia atau apa sih, tapi gue selalu bilang pas kita nyari kiper ya kan, gue selalu bilang bahwa em, kiper yang kita perlukan harus bisa build up dengan bagus. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena gue yakin masalah shot stopping nggak ada yang lebih bagus dari De Gea. Ya, nggak ada yang lebih bagus dari De Gea. Ya bahkan De Gea yang udah nggak prime pun bisa dapat Golden Glove gitu kan, benar nggak? Walaupun juga sering kena bantai lah musim kemarin itu, tapi dia bisa dapat Golden Glove. Jadi ini penting banget sih ya, ini wake up call juga sih untuk para defensifnya Manchester United bahwa satu kita udah nggak ada Superman di belakang ya, lu jangan ngarepin Onana untuk jadi Superman ya, lu lihat badannya gede, feeling gue reaksinya dia tuh nggak bakal segesit De Gea, udah pasti ya, orang gede ya pasti bakal lebih 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 kaku lah ibaratnya ya, nggak bakal lebih luas daripada De Gea. Jadi ini penting ya, tapi menurut gua kita gantiin De Gea dengan seorang kiper yang bisa build up, itu gue yakin iya. Gue yakin iya. Jadi kriteria utama gue yang gue bilang kalau mau cari kiper gantiin De Gea nggak perlu terlalu shot stoppingnya bagus banget ya. Perlulah bagus lah, bukannya enggak. Jangan sampai blunder kena tembak jarak jauh ke golan mulu gitu, enggak gitu kan. Tapi harus build up-nya bagus. Dan itu yang Dean Hendo menurut gue kurang ya, karena Dean Hendo ibaratnya dia kalah dari shot stopping, udah kalah sama De Gea, tapi build up juga biasa-biasa aja gitu, nggak segimana bagus-bagus banget itu, nggak impresif. Tapi kalau untuk Onana tadi nih di 45 menit pertama terutama yang gue tonton, dia selalu available untuk jadi orang ketiga untuk build up ya. Jadi orang ketiganya nggak cuman si Casemiro atau Mainu gitu kan ya, benar nggak? Soal itu orang kedua ya berarti ya. Defender orang pertama, orang keduanya dia punya DM, orang ketiganya itu kiper. Dia selalu ready, available untuk apa aja build up ya. Dan dia gue lihat sih jauh lebih confident ya, jauh lebih pede on the ball daripada De Gea ya. Tapi ini berdasarkan ini, tapi ini lawannya Madrid sih. Kalau lu bisa confident lawan Madrid begitu untuk megang bola on the ball, build up, bantu build up, harusnya sih lawan yang lain juga build up, berani sih. Ya, jadi semoga aja sih ya, semoga aja walaupun kita kalah 2-0 ya, walaupun kalah 1-0 lah, Jude Bellingham walaupun ngechip gitu juga udah offside banget. Itu semoga aja sih kita dia nggak jadi minder atau apa gitu loh, benar nggak ya kan, nggak jadi, karena pasti ada meme dari inilah, meme dari fans-fansnya Stikus, benar nggak, fans-fansnya Sendal gitu ya kan, apalagi Sendal baru kalah 2-0, benar nggak ya kan, kalah 2 kali lagi, itu pasti bisa keluar itu, yang mereka yang ngeluarin tuh memenya Onana gitu kan, debutnya kena chip sama kena salto gitu kan. Tapi ya gue berharap gitu aja sih ya, gue berharap menurut gue sih ini kriteria kiper yang Ten Hag mau bisa build up ya kan, dan harusnya shot stoppingnya juga nggak jelek-jelek amat lah ya. Mungkin secara agresivitas mungkin bisa di tone down dikit, cuman ya gue bilang sih ya ekspektasi kalian jangan ngarepin dia jadi Superman lah, intinya sih untuk Onana. Yang kita ekspektasi kita adalah dia punya build up bisa bagus gitu loh, itu aja sih, karena ngebantu banget kalau ada orang ketiga di pas build up, berarti kan kita punya, anggapnya wingback kita mungkin bisa lebih agresif ke depan ya kan, atau kita punya box to box bisa lebih agresif untuk ke depan gitu loh ya. Paling itu aja sih nggak bisa ngomongin ya dari game hari ini ya. Menarik sih, sayang banget gue nggak bisa nonton game keduanya, babak keduanya sih. Menarik banget sih gamenya, lumayan seru loh, lumayan seru ya, sama lah lawan Arsenal, lumayan seru lah ketimbang lawan apa sih, lawan game pertama kita tuh lawan siapa gue lupa itu. Ini jauh jauh lebih seru sih gue bilang sih.
Jadi itu ya paling yang gue bisa ngomongin ini aja ya. Semoga besok atau entar malam ya, semoga ya ada beat kedua atau apalah tentang Oilun. Tapi kita pantau terus dan kita bener-bener desperado perlu seorang yang finishingnya bagus sih. Itu penting banget ya, seorang striker yang itulah mengancam gawang gawang sih ya. Oke, gue mau udahin dulu. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.